Assalamualaikum sahabat silat, selamat datang kembali di channel Laskar Tangan Mas bersama saya Coach Miki. Nah sahabat silat, pada video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan aturan baru dengan aturan lama. Aturan lama versus aturan baru. Nah sahabat silat, sama-sama kita ketahui bahwa sekarang ada aturan terbaru, aturan silat 2020 ya, yang agak sedikit jauh berbeda dengan aturan yang sebelumnya. Pada video ini saya rangkum secara garis besar aja ya, perbedaan yang paling mencolok antara peraturan silat 2020 dengan aturan silat tahun 2012 ya. Saya akan bikinkan secara garis besar saja perbedaan yang paling mencolok, walaupun sebenarnya ada sekitar 100 lebih aturan baru ya. Itu jauh berbeda dengan aturan silat 2012. Cuman dalam video ini saya akan bikinkan yang paling mencolok saja, yang secara garis besar perbedaan yang paling mencolok. Jika ada salah atau tambahan nanti boleh teman-teman komen di kolom komentar ya. Yang pertama, kalau peraturan sebelumnya tidak boleh tarik-tarik ya, misalnya gunting, tarik, itu tidak boleh. Itu aturan lama. Sedangkan di aturan baru, melakukan guntingan apabila dibarengi dengan tarikan itu sah. Nah, sementara aturan lama, guntingan yang ada tarikannya itu tidak sah. Aturan silat 2020, guntingan yang disertakan dengan tarikan itu sah. Saya setuju, tidak apa-apa. Yang kedua, kalau aturan lama, jika pesilat A melakukan guntingan kepada pesilat B tidak boleh melakukan serangan balik. Jika melakukan serangan balik, dia akan kena teguran 1. Aturan terbaru silat 2020, apabila si A melakukan guntingan, si B boleh menyerang. Silat 2020. Dan saya sangat setuju dengan adanya ini. Karena banyak sekali pesilat yang apabila poinnya sudah tinggi, dia akan mengulur waktu, membuang-buang waktu dengan melakukan guntingan. Hal ini akan mengakibatkan perasaan yang tidak enak, perasaan emosi, tidak senang. Karena emang banyak sih pesilat yang mengulur-ngulur waktu dengan cara melakukan guntingan, dia tenang poin dapat 1, kemudian dia gunting untuk menyelamatkan poinnya. Itu memang trik dan strategi, cuman itu akan mengakibatkan perasaan yang tidak enak pesilat yang satunya gitu. Antara pelatih dan pelatih pun akan ada konseletnya gitu, merasa tidak puas gitu. Jadi guntingan boleh diserang, saya setuju. Yang ketiga, ungkitan. Biasanya kan kalau mungkit ditarik kemudian dilepaskan, kan jatuh dia berarti poin. Cuman kalau sekarang boleh diungkit kemudian ditarik ke bawah, itu boleh. Kalau di aturan silat baru boleh ya, tapi kalau aturan silat lama itu tidak boleh. Ungkit disertakan dengan tarikan tidak boleh. Kemudian aturan lama, tangkap, pukul itu kan tidak boleh. Itu kan dapat teguran 1. Cuman untuk peraturan silat 2020, tangkap, pukul, tangkap, tendang itu sah. Dan saya juga setuju dengan adanya ini. Kemudian aturan lama, kalau keluar gelanggang itu 1 kali dia akan dapatkan peringatan dari wasit, kamu tidak boleh keluar. Nah, kemudian dia melakukan lagi, dia akan dapat peringatan 1. Kemudian dia akan dapat teguran 1 plus min 1, akan berkurang nilainya 1. Cuman di aturan silat 2020 ini, jika pesilat kakinya keluar 1,
itu masih boleh. Yang tidak boleh itu kalau seandainya kedua-dua kakinya itu keluar dari lingkaran itu. Nah, kemudian perbedaan yang berikutnya adalah bentuk lingkaran ya. Lingkaran matras itu yang awalnya ada lingkaran besar, kemudian di tengahnya ada lingkaran kecil. Nah, untuk aturan silat terbaru hanya ada lingkaran besar, kemudian di tengah itu ada garis. Ini untuk sudut merah, ini untuk sudut biru. Akan dekat jaraknya antara si A dan si B. Perbedaan berikutnya yaitu dari tipe menyerang. Kalau aturan sebelumnya 6 serangan langsung dihentikan oleh wasit, 6 serangan mundur. Tapi untuk peraturan silat 2020 kamu boleh menyerang banyak-banyak pun gak apa-apa, selagi belum melakukan kesalahan pelanggaran, wasit tidak akan menghentikan. Nah, itu perbedaannya dengan yang sebelumnya. Kemudian perbedaan berikutnya, jatuhan yang biasanya kalau kita tangkap kemudian kita banting itu kan poinnya 1+3. Nah, kalau untuk aturan 2020 ini, seperti apapun kamu membanting lawan itu jatuh, poinnya akan tetap 3. Kemudian kalau dari segi pelatih, dia akan ada kotak-kotak tersendiri ya. Pelatih di sini akan ada kotak untuk ini pelatih sudut merah, pelatih sudut biru. Nah, dia akan kotak yang akan nampak itu dari dada ke atas. Kemudian jika ada pelatih yang melakukan kesalahan, misalnya kan ada pelatih yang kadang dia emosi, menghujat, menghina wasitnya, "Woi wasit kau bla 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 bla." Nah, itu akan dapat peringatan ya dari wasit sendiri. Wasit boleh memperingati si pelatih. Akan ada kartunya nanti, kasih kartu kuning atau kartu merah. Kalau sudah kartu merah nanti si pelatih harus meninggalkan kotak itu dan akan membiarkan pesilatnya main sendiri. Nah, jadi untuk pelatih nggak boleh lagi ngomong yang nggak enak ya, karena emang banyak kadang pelatih emosi, dia menghardik atau berkata yang agak kasar itu, yang agak keras. Kemudian perbedaan yang selanjutnya itu mungkin dari segi serangan ya. Kalau dulu tidak boleh sikut, sekarang boleh sikut. Nah, perbedaan berikutnya yaitu kalau dari guntingan ya, biasanya guntingan itu satu arah, gunting jatuh, kalau tidak jatuh berarti tidak poin. Kalau sekarang boleh gunting, misalnya dia nggak jatuh, kemudian dia gunting arah ke kirinya, boleh. Guntingan 2 arah itu sah. Kalau peraturan sebelumnya itu tidak sah ya. Kemudian untuk sapuan, perbedaan berikutnya dari segi sapuan juga boleh 2 arah. Sapu nggak jatuh, ulang lagi dengan kaki kiri, jatuh, itu poin. Nah, guntingan 2 arah, sapuan 2 arah itu boleh sah untuk aturan silat 2020. Kemudian perbedaan berikutnya itu main tarik-tarikan ya. Sikap pasang, kemudian ditarik tangannya, diputar, dijatuhkan, dibanting boleh, ditarik kemudian ditinju juga boleh. Kemudian yang lucunya ya, perbedaan berikutnya itu tendangan sepak kuda, yang kalau ditunggal itu yang sepak ke atas itu kan, yang kaki 2 ke atas itu boleh. Untuk aturan silat 2020 itu boleh dilakukan. Misalnya dia nendang, kemudian mengejar, si B mengejar, dia membalik nendang kuda ke atas gitu kan, itu sah. Itu di tunggal ada itu jurus itu. Nah, menurut saya ini adalah perbedaan yang paling mencolok ya antara peraturan 2012 dengan 2020 secara garis besarnya. Walaupun sebenarnya terdapat banyak sekali aturan terbarunya 2020 ini. Saya hitung itu udah lebih dari 100 gitu aturan terbaru silat 2020. Cuman saya
secara garis besarnya yang saya sampaikan. Demikian video saya. Next time kita bikin video gerakan dari aturan terbaru silat 2020, atau mungkin akan kita bikinkan contoh video sparring yang menggunakan aturan silat 2020. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat.